Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Senin 6 September tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun. Kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Aturan sebagai Alat Kebaikan. Saudara-saudari terkasih, kebaikan selalu menjadi prioritas utama hidup orang beriman. Dalam situasi tertentu, kebaikan menjadi hal yang harus diutamakan. Hal ini ditunjukkan Tuhan Yesus dalam karya-karyanya. Meskipun ia tahu mata orang-orang Farisi dan petinggi-petinggi Yahudi selalu tertuju padanya, namun ia tidak gentar untuk tetap mewartakan kerajaan Allah lewat tindakan dan perkataan, meski pada hari Sabat sekalipun. Tuhan Yesus berkata,
Manakah yang lebih baik, menolong sesama pada hari Sabat atau berbuat jahat? Bacaan Injil kita hari ini berkisah tentang Tuhan Yesus yang mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada orang yang tangan kanannya lumpuh dan Yesus menyembuhkannya. Para pemuka agama menyalahkan tindakan Tuhan Yesus itu. Dengan tindakan itu mereka memandang Yesus melanggar ketentuan Sabat. Menurut penilaian mereka, Yesus bisa menyembuhkan orang itu pada hari lain, apalagi orang itu dalam kondisi tidak terancam nyawanya karena penyakit tersebut. Jadi tindakan untuk menolongnya bukanlah hal yang mendesak. Saudara-saudari terkasih, para pemuka Yahudi terpaku pada peraturan sehingga melupakan makna Sabat yang sebenarnya. Jadi sebenarnya, apakah tujuan Allah menurunkan ketentuan Sabat itu? Sabat adalah karunia Allah supaya kita berhenti, dilepaskan dan disegarkan olehnya. Namun itu bukan berarti kita menganggur atau boleh melakukan apa saja sesuka hati kita. Akan tetapi, Sabat adalah waktu untuk melakukan agendanya. Pada hari Sabat, Yesus membebaskan orang dari sakitnya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Sabat adalah waktu untuk menerima kebaikan Allah. Ada saatnya kita berhenti mencari uang dan memburu peluang. Dengan kata lain, kita perlu untuk sejenak meletakkan kepenatan hidup kita. Yang kedua, Sabat adalah momen untuk mengingat kebaikan Tuhan dan melakukan agenda Tuhan, yaitu melakukan kebaikan bagi sesama. Saudara-saudari terkasih, pemahaman akan ilmu agama atau aturan keagamaan bukanlah alat untuk menghakimi sesama, melainkan untuk menyelamatkan dan berbagi kebaikan. Kadangkala kita mungkin dijauhi dan dikucilkan karena kebaikan yang kita lakukan. Namun kisah Tuhan Yesus saat ini menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap teguh dan berjuang dalam kebenaran dan kebaikan, untuk kelak mendapat keagungan dan kemuliaan bersamanya. Semoga demikian. Amin.